Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pencernaan secara umum, kemudian yang kedua proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan, yang ketiga enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan, kemudian penyakit terkait enzim pencernaan, patofisiologi penyakit, penyebab penyakit, serta obat untuk mengatasi penyakit, serta mekanisme kerja obat tersebut. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Adapun sistem pencernaan yaitu terbagi menjadi dua, ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan menggunakan gigi di dalam mulut. Kemudian proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Adapun pokok bahasan yang kedua yaitu proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Mulut terbagi menjadi ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian yang kedua yaitu proses penelanan makanan. Makanan yang telah dikunyah di dalam mulut kemudian mengalami perubahan bentuk yang disebut bolus. Selanjutnya akan ditelan dengan bantuan lidah yang menekan makanan yang telah dikunyah ke langit-langit lunak atau tekak. Kemudian, sementara itu saluran pernapasan tertutup secara refleks sehingga mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Langit-langit lunak terangkat menutup rongga hidung, sedangkan lidah tetap menekan langit-langit dan menutup rongga mulut. Kemudian, epiglotis terangkat menutup lubang ke arah saluran pernapasan. Pada saat itu, kerongkongan melebar sehingga makanan dapat masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kemudian kerongkongan memiliki cincin tulang rawan, zat makanan dapat melewati kerongkongan karena adanya gerak peristaltik atau gerakan meremas-remas dan bergelombang yang tidak disadari sehingga makanan terdorong ke dalam lambung. Adapun organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut, bagian atas di bawah diafragma. Fungsi utamanya adalah menampung makanan yang telah dimakan, mengubahnya menjadi bubur yang liat yang dinamakan kimus. Selain itu juga menghasilkan getah cerna lambung dari sel-sel kelenjar pencernaan yang bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Kemudian organ yang keempat yaitu hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut. Sebelah kanan, hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain yaitu untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan. Kemudian mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Kemudian organ yang kelima yaitu usus halus.
Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut villi. Kemudian villi merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Kemudian organ yang keenam yaitu usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum, yang panjangnya kurang dari 12 cm dan diakhiri dengan anus. Kemudian selanjutnya, anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Akan tetapi, pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Adapun penyerapan dari karbohidrat. Karbohidrat sampai di usus halus untuk diserap dalam bentuk disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Disakarida atau monosakarida yang dapat diserap seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa dan galaktosa diserap oleh transport aktif. Pembawa di batas luminal mengangkut monosakarida dan natrium dari lumen ke dalam interior sel usus. Setelah berada di dalam sel, keluar dari sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi untuk masuk ke dalam darah. Kemudian fruktosa diserap ke dalam darah melalui difusi terfasilitasi atau transportasi yang diperantarai oleh pembawa. Kemudian penyerapan protein. Protein diubah menjadi asam amino dan fragmen peptida kecil. Asam amino diserap menembus sel usus melalui transport aktif. Kemudian, peptida kecil masuk melalui pembawa lain dan diuraikan menjadi asam amino oleh aminopeptidase di brush border atau oleh peptidase intrasel. Kemudian, proses penyerapan produk akhir karbohidrat dan protein melibatkan sistem transportasi khusus yang diperantarai oleh pembawa dan memerlukan pengeluaran energi serta transportasi natrium. Kemudian, penyerapan pada lemak. Lemak mengalami transformasi untuk diserap karena ada lemak yang tidak larut dalam air. Garam empedu membantu melarutkan lemak di sepanjang usus halus. Kemudian, garam empedu diserap di ileum terminal oleh transportasi aktif atau garam empedu berperan sebagai pembawa untuk direabsorpsi. Setelah berada di sel epitel, monoglisakarida dan asam lemak bebas disintesis menjadi trigliserida, bergabung menjadi butir-butir dan dibungkus oleh lapisan lipoprotein, kemudian larut dalam air dan dapat diserap. Kemudian penyerapan lemak merupakan proses pasif karena lemak menjadi larut dalam air dan dapat menembus membran. Adapun pokok bahasan selanjutnya yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan. Proses pencernaan untuk 3 kategori utama nutrien beserta enzim. Ada jenis pencernaan seperti karbohidrat, di mana enzim yang mencernakan nutriennya yaitu amilase. Sumber enzimnya dari kelenjar liur, kemudian tempat kerja enzimnya itu mulut dan korpus lambung. Kemudian proses reaksinya itu mulai dari mulut, amilum, tialin menjadi maltosa. Kemudian lemak. Ada enzim yang mencernakan nutriennya itu lipase. Ada dengan sumber enzimnya itu pankreas ensokrin. Kemudian tempat kerjanya di lumen usus halus. Kemudian proses reaksi dari
Kemudian protein. Adapun enzim yang mencernakan nutriennya itu pepsin. Sumber utamanya di sel utama lambung dan tempat kerjanya yaitu di antrum lambung, yaitu penyakit terkait enzim pencernaan. Salah satu jenis penyakit terkait dengan enzim pencernaan yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu suatu kondisi patologis di mana sejumlah isi lambung berbalik ke esofagus melebihi jumlah normal dan menimbulkan berbagai keluhan seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang kadang-kadang rasa nyeri yang perih dan gejala-gejala lain seperti regurgitasi atau rasa asam dan pahit di lidah. Penyakit ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup penderita. Adapun patofisiologi dari penyakit GERD yaitu aliran refluks lambung yang abnormal dari perut ke esofagus, gerakan retrograd asam atau zat berbahaya lainnya dari perut ke kerongkongan adalah faktor utama pengembangan GERD. Beberapa kasus GERD reflux terkait dengan menurunnya LES atau lower esophageal sphincter atau menurunnya fungsi sphincter esofagus. Adapun penyebab dari GERD yaitu yang pertama terjadinya abnormalitas pada anatomi esofagus, kemudian terjadi keliran esofagus dari cairan lambung yang tidak tepat, kemudian menurunnya resistensi mukosa terhadap asam, kemudian tidak efektifnya pengosongan lambung, produksi yang tidak adekuat pada faktor pertumbuhan epidermal, kemudian menurun. Adapun obat-obat untuk mengatasi GERD, yang pertama yaitu golongan proton pump inhibitor, di mana dia bekerja dengan menghambat asam lambung dengan menghambat kerja enzim kalium hidrogen ATPase yang akan memecah kalium, hidrogen, dan ATP, menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam hidroklorida dari kanalikuli sel parietal ke dalam lumen lambung. Adapun contoh obatnya yaitu omeprazol, lansoprazol, rebaprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Kemudian golongan obat yang kedua yaitu antagonis reseptor histamin tipe 2 atau H2RA, di mana dia bekerja dengan memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Adapun contoh obatnya yaitu simetidin, ranitidin, dan famotidin. Adapun golongan obat yang ketiga yaitu antasida, di mana dia bekerja dengan menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung yang berlebih. Contoh obatnya yaitu ada antasidadoen dan magnesium trisilikat. Kemudian golongan obat yang keempat yaitu sucralfate, di mana dia dengan mekanisme kerja membentuk lapisan pada dasar sehingga melindungi tukak dari pengaruh agresif asam lambung dan pepsin. Contoh obatnya yaitu sucralfate.